Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbish shrahli sadri wa yassirli amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan thayyiban wa amalan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu anu kusim abdi dipihormat damang sadayana. Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat badana, sehat kantongna, sehat hatena, sehat pikirana, sareng sehat imana. Ya, alhamdulillah, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini. Ya. Sebaiknya pagi ini enak jalan-jalan Bu ya. Kemana Bu? Ke Cimol, Ciputra Mall. Ya, ke jalan-jalan ke tempat wisata itu lebih enak Bu ya. Kunaon atuh malah milih ke pengawasan. No money. No money ya. Pengajian lebih bernilai daripada belanja Bu ya. Jadi alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa hadir. Kita belajar untuk semakin mengerti, semakin memahami agama. Kedua, semakin mampu untuk mengamalkan. Kalau ilmu nggak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Buat apa nanam pisang kalau tidak pernah keluar pisangnya? Tuar wae Bu ya. Dituar wae naon maksudnya gitu. Ya. Gitu. Jadi ya paling buat itu bikin papais daun pepes lauk gitu. Jadi kita berupaya terus untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Baiklah, pada pagi hari ini masih dalam suasana Idul Adha. Sekarang tanggal berapa Bu? 19 ya? Atau 20? 19 Zulhijjah. Zulhijjah artinya haji, bulan haji ya. Adha itu ada dua, orang menyebut ibadah itu dengan dua kategori ya, dua nama. Ada nyebutnya Idul Hajj, Idul Hajj. Kedua Idul Kurban. Ada dua nama bagi Idul Adha itu, ada Idul Hajj. Kenapa dikatakan Idul Hajj? Karena tanggal 10 itu bertepatan dengan kegiatan ibadah haji. Ada di mana tanggal 10 Dzulhijjah jamaah haji, ada di mana posisinya? Tanggal 10 ada di mana? Di Mina. Tanggal 9 di Arafah, dari zuhur sampai dengan maghrib.
Maghrib selesai, bergerak ke Muzdalifah. Bukan Siti Muzdalifah, bukan. Itu masjidnya Nasar, Muzdalifah, namanya Siti Muzdalifah. Dari Arafah ke Muzdalifah itu, di situ kita mabit bermalam minimal beberapa jam di situ untuk ngambil apa di Muzdalifah itu? Ngambil batu kerikil, bukan batu kali buat bangun rumah, bukan. Satu truk nggak perlu. Paling segede kecil aja, kecil segedein aja untuk gitu. Karena kalau kegedean ya nggak bisa dipanggul itu, ya. Paling ada berapa? Paling kurang lebih 60 biji di situ, ya. Di situ mabit malam. Dari Muzdalifah terus kemana? Di Muzdalifah terus menuju ke Mina. Jadi subuh itu sudah boleh nyampe di Mina. Dari Muzdalifah ke Mina itu kurang lebih 6 km. Nah, kamari kejadiannya bisnya tidak ada macet total, hanya jalan kaki dari Muzdalifah ke Mina itu 6 km jalan kaki, Bu. Malah sudah lansia kan, banyak sudah tua kan gitu. Ojek nggak ada, Bu. Beca nggak ada. Jalan-jalan kaki gitu. 6 kilo coba, kuat nggak Ibu jalan kaki 6 kilo? Insya Allah 6 kilo aja udah ngap-ngapan ya gitu kan. 6 kilo itu jauh dari sini ke Balaraja, Bu. Coba yang Balaraja bisa nggak begitu? Nggak kuat gitu. Makanya yang fisiknya lemah ya nggak kuat. Jadi tanggal 10 sudah ada di Mina, Bu. Tanggal 10 itu jamaah haji itu. Kita sholat Idul Adha di lapangan, jamaah haji di Mina. Untuk apa ke Mina tanggal 10? Untuk jumroh. Untuk jumroh. Ada 3 jumroh, ada jumroh ula, jumroh yang pertama, ada jumroh wusto, jumroh yang pertengahan, dan juga namanya jumroh aqobah gitu. Di Mina itu tinggalnya kurang lebih 3 hari di Mina, Bu. Jadi haji itu cuma 5 hari, bukan 40 hari. Cuma 5 hari haji itu. Tanggal 9, 10, 11, 12, 13 sudah selesai, udah pulang kampung. Kunaon 40 hari lama-lama teuing. Kunaon? Karena jamaah haji kita terbanyak di dunia, 210.000 orang. Terbanyak, maka diangkut secara bertahap gitu. Kalau kita punya pesawat pribadi, nggak usah nunggu 40 hari. Punya pesawat, Bu. Pesawat telepon. Nggak usah 5-7 hari nggak cukup. Udah seminggu balik lagi selesai. Kayak menteri-menteri itu paling cuma 7 hari di sana. Datang paling akhir, pulang paling awal. Itu pejabat mah gitu. Kalau kita 40 hari gitu. Masih mending sekarang 40. Dulu zaman dahulu kala berapa hari wajib? 6 bulan. 3 bulan berangkat, 3 bulan balik. Itu. Kenapa? Naik kapal laut. Udah lupa orang kampung, datang 6 bulan itu. Orang udah lupa, tiba-tiba muncul itu ibu haji, bapak haji gitu kan. Berangkat 100 orang, kemarin cuma 50 orang. Maut di jalan. Maut di jalan. Kalau meninggal di jalan, lemparkan ke laut, Bu. Kalau alungkan ke laut, ulah kumaha? Kan udah meninggal, kalau dibawa busuk. Dikumur di mana? Kan di jalan laut itu. Jadi kalau meninggal, udah jalan lemparkan ke laut di situ. Sholatkan, lempar ke laut begitu. Jadi tadi berangkat mas 100, pulang tinggal 50. Karena meninggal di jalan, karena nggak kuat hati. Itulah haji, itu adalah puncak dari ibadah kepada Allah. Karena tidak semua orang sanggup haji itu, sangat berat, sangat berat. Berat di mana? Satu, berat di kantong, Bu.
Yang tidak punya money nggak bisa. Harus sehat kantongna. Kedua, sehat badanna. Wanita hamil tidak boleh haji, nggak boleh haji. Kategorinya sakit hamil itu. Kan 3 juta orang kumpul di Ka'bah. Di sana banyak orang-orang gede, jangkung gede, Afrika itu. Kalau kagencet itu bisa merejel itu. Kalau kagencet lagi tawaf itu sama orang Afrika, udah itu bisa keluar. Lahirnya di Mekah, namanya Zaskia Meka. Bagus tuh tempat tanggal lahir Mekah. Oh bagus ya. Tempat lahir cerewet, nggak kurang bagus. Tempat lahirnya Mekah, namanya Zaskia Meka. Atau lahirnya di Muzdalifah, namanya Siti Muzdalifah gitu. Ya begitu itu. Tapi bagus juga sih kalau lahir di sana. Ya tanggal lahirnya Mekah gitu kan. Itu Bu ya. Jadi kenapa dikatakan Idul Hajj? Karena tanggal 10 itu bertepatan dengan ibadah haji. Yang haji mah jumroh tanggal 10 itu. Kalau kita melaksanakan sholat Idul Adha gitu. Itulah ibadah haji itu adalah momentum yang sangat besar. Tidak semua orang sanggup. Sudah bayar pun harus nunggu. Berapa tahun nunggunya? 50 tahun nunggunya. Keburu maut. 20 tahun Tangerang, 25 daerah lain sampai 49 tahun. Makanya kalau ibu punya anak langsung daftarkan haji sekarang Bu. Bu sekarang kalau pengen anaknya haji, lahir langsung daftar aja ke Kemenang sekarang itu. Usia 50 baru dibayar haji itu. Karena kalau nunggu nanti udah gede nanti hajinya udah kolot. Udah 70 tahun. Haji itu kan harus yang muda-muda sebetulnya. Yang tua mah kan susah, jalannya susah. Kalau muda kan fisiknya masih kuat, jangan nunggu tua. Sekalipun uangnya banyak, tapi kadang-kadang harus menunggu antrian ya. Itulah haji itu sangat berat. Makanya kalau orang haji, kemudian namanya haji apa? Haji mabrur. Bukan haji mabur ya. Haji mabrur, bukan haji mabur, awas ya. Kabur ke Tanah Abang. Namanya haji Tanah Abang. Atau haji makbul, haji yang diterima itu pahalanya cuma satu, apa? Surga. Jadi orang-orang yang telah berhaji, pulang hajinya haji yang diterima oleh Allah, perubahannya sangat hebat, akhlaknya semakin bagus, ibadahnya semakin rajin, dakwahnya semakin gencar, itu namanya haji mabrur. Jadi kalau pulang haji tambah nakal, tambah badung, sholat tekeyem, masjid tara, main judi, itu namanya haji mabrur. Ya. Nah kalau dia mabrur, itu namanya dia dapat surganya Allah. Ya. Mudah-mudahan yang haji tahun ini, sekarang hari keempat kepulangan dari Mekah, sekarang hari keempat Bu ya, sudah mulai pulang kembali ke tanah air. Semoga mereka pulang menjadi haji yang mabrur dan mabruroh gitu kan. Laki-laki mabrur, perempuan mabruroh gitu. Kita doakan sama-sama. Ada yang berangkat itunya saudaranya? Ada? Ada. Kapan pulangnya Bu? 17 Juni. Oh Selasa ya Juni. Oh ya. Semoga selamat ya sampai kembali lagi ke tanah air itu. Itu namanya Idul Hajj. Yang kedua juga dikatakan Idul Kurban. Kenapa dikatakan Idul Kurban? Idul Adha itu? Karena pada hari itu dilaksanakan pemotongan hewan kurban. Berapa hari waktunya? 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13 sampai 4 hari. Kalau tanggal 10 belum banyak kambing, boleh jadi besoknya punya. Oh belum tanggal 10 punya, mungkin tanggal 12 masih bisa beli embe gitu kan. 12 belum punya, mungkin terakhir masih punya gitu. Kalau nggak punya sampai hari ke-13 ya tidak naon. Berarti tidak punya kemampuan gitu kan. Kalau punya kemampuan ya kurban.
Kalau yang nggak kurban, ya udah kurban perasaan aja. Kurban perasaan begitu, ya gitu. Sedangkan kurban. Nah dari dua Idul Kurban maupun Idul Haji itu apa yang siapa aktor utamanya? Dari peristiwa haji ataupun kurban, siapa aktor utama peristiwa itu? Adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Istrinya siapa? Hajar. Anaknya? Istri pertamanya siapa? Istri pertama Ibrahim siapa? Siti Fatimah. Maisarah. Bukan. Sarah. Ya, gitu. Itu adalah aktornya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu dalam susunan Nabi keberapa? Keenam. Pertama Nabi Adam, kedua Idris, ketiga Nuh, keempat Hud, kelima Soleh, keenam Ibrahim. Tidak benar, Ibrahim itu Nabi yang keenam dari susunan Nabi-Nabi dan Rasul itu. Ibrahim ini punya gelarnya apa? Gelar Nabi Ibrahim itu. Gelar Nabi Ibrahim apa nama? Gelarnya apa? Gelar Nabi Ibrahim itu. Yang pertama itu yang ketiga berarti ya. Yang pertama adalah Abul Anbiya. Bapaknya para nabi. Kenapa dibilang bapak para nabi? Karena keturunan Nabi Ibrahim adalah banyak yang menjadi nabi, ya, dari mulai Nabi Ismail, dari Hajar Ismail, dari istri pertamanya Sarah siapa? Ishak punya anak Yakub punya anak Yusuf anak keberapa Yusuf itu? Anak ke-12. Punya anak ke-12 Yakub itu, bukan 3. 12 selosin itu. Yang bungsu ya Yusuf itu. Terus ke bawah itu dalam mereka nabi-nabi semua, itu kan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim punya gelar namanya Abul Anbiya. Yang kedua gelarnya Khalilullah. Khalil artinya kekasih Allah. Kenapa dibilang kekasih Allah? Ibrahim adalah orang yang paling nurut kepada Allah, paling nurut. Apapun yang Allah perintahkan pasti dilaksanakan, tidak pernah membangkang. Ketika Ibrahim disuruh berkurban saja, Ibrahim kan nurut. Ibrahim pernah berkurban kurang lebih 1000 kambing, 300 unta, 100 sapi. Ada nggak menteri yang berkurban atau presiden yang berkurban 1000 kambing, 300 onta atau onta? Unta bukan onta. Onta mah makanan kita, onta, oncom tahu. Onta kita yang makan. Unta, bukan onta. Untanya 300. Unta itu harganya berapa? Satunya bisa 50 juta, 100 juta. Kalau sapi masih mending, harganya 30 jutaan. Itu begitu. Jadi apa yang perintahkan oleh Allah, Ibrahim nurut gitu. Itu namanya Khalilullah, sangat cinta kepada Allah gitu. Itulah. Yang ketiga tadi apa namanya? Ulul Azmi. Kenapa dikatakan Ulul Azmi? Kenapa dikatakan Ulul Azmi? Apa Ulul Azmi itu? Apa? Ulul itu artinya tinggi, azmi itu apa ya? Cobaan, kesedihan yang sangat tinggi. Ujiannya sangat berat Nabi Ibrahim itu. Ada 5 ulul azmi kan? Apa Bu? 5 Nabi ulul azmi itu? Satu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Itu namanya Rasul ulul azmi. Cobaannya sangat berat, tapi mereka lulus ujian. Lulus yang kelima-limanya itu, ya tidak gagal gitu. Itulah 3 gelar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikatakan Abul Anbiya. Kedua adalah apa tadi? Khalilullah. Ketiga adalah Rasul ulul azmi. Bu sekalian, ada 4 ujian berat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hidupnya. Sangat berat, kita mungkin nggak sanggup. Yang pertama,
Ibrahim punya ayah, punya bapak sebagai pembuat dan penyembah Tuhan. Dia pembuat Tuhan. Tuhan zaman dahulu kala, Tuhannya apa, Bu? Patung. Dibuat dari batu, kayu. Nah, bapak Ibrahim ini dia pembuat patung. Gak tamu-tamu, dia pembuat Tuhan. Namanya siapa? Azar. Ya, Azar. Ketika Nabi dakwah ke Azar, ke bapaknya, ya selalu ditentang. Dan sampai Nabi mau dibunuh sama ayahnya. Kenapa? Setiap mengingatkan bapaknya, Azar gak suka gitu. Tapi Ibrahim tetap sabar, tetap mendoakan ayahnya agar mendapatkan hidayah dari Allah. Sabar dia. Kalau kita mungkin bersahabat dengan bapak yang seperti itu, kita kayaknya nggak tahan. Ya, berat gitu. Yang kedua, Nabi Ibrahim dibakar oleh siapa? Oleh Raja Namrud. Dibakar, Bu. Kenapa dibakar oleh Namrud? Kenapa dibakar? Karena Nabi Ibrahim menghancurkan Tuhan-Tuhan sembahan Raja Namrud. Ketika ada acara tradisi bangsa Namrud di situ, Ibrahim gak hadir pada acara itu, tapi Nabi malah menyelinap masuk ke ruangan gedung tempat penyembahan patung-patung itu. Dihancurkan semuanya, disisakan satu yang paling gede. Jadi kampaknya disimpan di lehernya patung yang paling gede. Nah, ketika Raja Namrud kembali ke tempat ibadahnya, mungkin ke masjid kalau kita mah ya, kalau Islam mungkin gerejanya begitu, sudah hancur semuanya patung-patung itu. Tuhan kan udah pada mati semuanya. Terus dicari, dilacak siapa pelaku utamanya itu tadi. Ya, dilacak, mungkin ada CCTV di situ. Ibrahim nampak mungkin badannya, kemudian disidang oleh hakim Raja Namrud. Ketika saudara Ibrahim, benarkah saudara yang membunuh Tuhan-Tuhan kami? Tak Ibrahim, tidak. Tuh tanya aja paling gede tuh, dia kan megang kapak katanya. Kenapa dulu saya coba tanya tuh yang paling gede gitu kan gitu. Kata hakim, gak mungkin dia ngomong karena dia patung. Gak mungkin dia bisa bicara. Tak Ibrahim, kenapa disembah kalau gak bisa ngapa-ngapain? Bodoh itu ya, beleguk. Bloon. Kenapa benda yang tidak hidup kok disembah oleh kalian semua gitu? Ya, gitu. Tapi tetap pada akhirnya divonis bahwa Ibrahim adalah pelaku utama. Kemudian dengan hukuman karena Ibrahim menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka, akhirnya dibakar. Itu bakarnya bukan bakaran biasa, Bu. Mungkin tumpukan kali begitu banyak. Ibrahim dilempar, dialungkan ke tengah-tengah gitu kan. Apa yang terjadi, Bu, waktu itu dibakar? Nabi Ibrahim terbakar. Kenapa dingin? Allah katakan dalam Al-Quran, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kata Allah, ya nar, wahai api, kuni, nah, jadilah bardan. Tahu bardan? Dingin, sedingin-dinginnya. Wassalaman, selamatan Ibrahim, Bu. Jadi api yang dingin berubah menjadi api yang panas. Berubah jadi dingin gitu. Kalau api kan sifatnya panas. Coba ibu nanti pulang ke rumah, nyalakan gas itu, ibu duduk di situ. Bisa dingin nggak? Gosong ibu. Itu apinya terus menyala-nyala, Bu, itu. Yang begitu nyala itu dingin seperti es aja, seperti kayak embun pagi itu. Malah kata keterangan Allah mengutus malaikat membawa makanan di surga malah. Ketika dibakar Ibrahim malah makan minum di situ. Makanya enak aja. Selesai pembakaran, api padam semua, ternyata Ibrahim masih utuh serutuh. Tidak ada satupun rambut yang terbakar. Kenapa? Karena tadi kata Allah, api dingin. Siapa yang menciptakan api? Allah. Kalau kata Allah bilang api dingin, ya dingin gitu.
Jadi kata Allah, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim selamat, tidak terlalu. Itu namanya apa namanya? Mukjizat. Kalau kita baca ayat itu berkali-kali, coba baca ayat itu Bu, ya narukuni berapa 10 kali dibaca. Api dingin nggak? Ya nggak dingin, karena kita bukan Nabi Rasul, kita mah manusia biasa gitu. Akhirnya Ibrahim selamat, Namrud dapat azab dari Allah. Azabnya apa Bu? Azab Allah kepada Raja Namrud. Digigit nyamuk. Nyamuknya masuk ke dalam kepalanya Bu. Berbulan-bulan gitu. Digigit nyamuk aja mati itu si Namrud itu. Hanya dengan nyamuk saja. Kita pakai dengan virus kita ya, virus corona kan. Nah, itu kan hampir Raja Namrud dengan nyamuk, digigit nyamuk, meninggal gara-gara itu. Itulah ujian kedua Ibrahim, dibakar oleh Raja Namrud. Terus yang ketiga ujiannya apa? Ketika menikah dengan Sarah sampai usia 86 tahun Bu, itu usia tua ya, nggak punya anak. Coba nikah 86 tahun nggak punya anak, bukan 10 tahun. Lagu makan 10 tahun kita berumah tangga, kayak itu kan, tidak dikasih putra kan. 56 tahun Bu, Nabi hampir itu hampir bergaul gitu kan gitu. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti berdoa terus, ya Allah beri kami anak ya Allah. Doanya gimana? Rabbi habli minas. Tiap hari yang dibaca. Akhirnya satu malam sebelum tidur dengan Sarah bicara ke suaminya Ibrahim, Kang, manggilnya Akang Bu ya. Kang Baim gitu. Kang, dia sudah nikah puluhan tahun tapi gak punya anak gitu kan. Bagaimana kalau aku punya usul? Itu kata Sarah begitu. Usulnya apa Neng, Nyai? Kata Sarah, gimana kalau akan nikah lagi gitu. Coba ada nggak di Cerebet yang nyuruh suaminya nikah lagi? Ada nggak? Sudah nggak punya anak malah usul. Kata Sarah, akan bilang kalau akan nikah lagi saja gitu kan. Awalnya Ibrahim menolak Bu. Dia kan cinta berat sama Sarah. Cinta pertamanya Sarah, cinta berat. Tapi karena didesak terus sama istrinya, akhirnya Ibrahim bilang oke. Terus kayak Ibrahim, aku nikah sama siapa gitu kan itu. Aku nikah sama siapa Ibrahim? Ya udah nikah sama perempuan itu. Ya udah kamu carikan sama kamu gitu kan. Akhirnya Sarah mencarikan buat suaminya, kayak sinetron tuh ya. Apa tuh, mencarikan istri buat suamiku. Akhirnya Sarah menunjukkan, karena dia punya seorang budak ya, hadiah dari Raja Mesir namanya Hajar. Itu orang Afrika Bu. Orang Afrika itu kulitnya hitam. Kalau tidak hitam, hitam banget ya. Cuma dua pilihan, hitam atau hitam sekali, pilih mana? Ibrahim melihat Hajar, dianalisa, dipelajari, ternyata dia adalah wanita yang soleha. Ya, dia akhlaknya mulia. Akhirnya nikahlah Ibrahim dengan Hajar sebagai pembantunya, budaknya. Betul. Setelah menikah dengan Hajar, kemudian Hajar hamil Bu. Sudah hamil kemudian punya anak namanya Ismail. Setelah lahir ke dunia ini masih mungkin beberapa hari kelahirannya, Allah menyuruh Ibrahim membawa anak istrinya ke sebuah tempat yang jauh. Itu dari daerah Irak ya, dekat Palestina itu. Jadi Allah menyuruh Ibrahim membawa Ismail dengan Hajar itu ke sebuah tempat yang jauh. Namanya apa? Dibawa ke Bakah, Mekah itu, di Masjidil Haram itu. Itu jaraknya bisa ribuan kilometer. Itu baru lahir, anak masih merah, itu masih kecil, dibawa oleh Ibrahim ke tempat yang jauh, namanya di Mekah itu. Mekah itu kan masih waktu itu padang yang tandus, airnya nggak ada air, tumbuhan nggak ada, itu padang pasir yang sangat tandus. Nyampe di sana mungkin berapa hari, berapa bulan perjalanan, udah nyampe di situ ditinggal keduanya, sekalipun sangat berat. Kenapa berat Ibu Ibrahim?
Ismail kan dipengenkan sama Ibrahim, udah punya anak, ditinggalkan di sebuah tempat yang sangat tandus. Kalau ditinggalkan di Cikupa masih mending, Cikupa kan tanahnya subur ya, air banyak ya, mall ada, pasar tinggal ke pasar. Ini kan tempat yang sangat tandus, air nggak ada, tumbuhan nggak ada, pepohonan nggak ada, itu tandus banget itu. Akhirnya Ibrahim pergi, malah nggak nengok sama sekali. Ketika jauh baru nengok di situ. Ada rasa rasa apa tuh? Sedih juga. Tapi sebelum pergi, Hajar nanya, ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Kata Hajar, betul. Nah, kalau Allah yang memerintahkan, maka pastilah Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Kalau memang itu perintah Allah, kata Hajar, oke, saya siap itu. Ya udah, jadi di situ Ismail dan ibunya Hajar tinggal di Mekah itu yang sangat tandus tadi. Waktu itu belum ada Ka'bah, Bu ya. Itu masih tanda tandus gitu. Beberapa hari di situ Ismail sama Hajar, stok makanan mungkin sudah habis, air minum juga sudah habis. Akhirnya Ismail gimana, Bu? Kehausan, mau minum. Ibunya bingung, air susu sudah nggak ada, air juga boro-boro nggak ada. Akhirnya Hajar pergi ke bukit. Ada situ, ada sebelah Ka'bah itu sebelah utara ada namanya dua bukit, ada Bukit Sofa dan Bukit Marwa. Jaraknya kurang lebih 500 meter, setengah kilo. Hajar pergi ke Bukit Sofa nggak ada air. Ke Marwa nggak ada, bolak-balik 7 kali itu, Bu. 7 kali itu. Kenapa 7 kali bolak-balik ya? Hajar nggak mau menyerah, sekalipun nggak ada itu, tapi dia jalan-jalan pergi gitu kan, mencari. 7 kali mencari air tidak ada. Akhirnya dengan kekuasaan Allah, dari detakannya kakinya Ismail, kakinya itu menghentak tanah, akhirnya keluar yang namanya air Zam-Zam. Apa arti Zam-Zam? Zam-Zam artinya kumpul-kumpul, itu dikumpul di situ. Zam-Zam artinya mengumpul, berkumpul Zam-Zam itu. Akhirnya air yang banyak di situ, ya udah Ismail bisa minum sepuasnya. Minum di situ sepuasnya, akhirnya bisa terus bertahan hidup sampai masa-masa remaja. Di situ ada apa? Sudah ada kehidupan di situ. Hanya banyak kapilah-kapilah yang datang ke situ untuk mengembalakan, dengan tumbuh di situ beberapa tumbuhan di situ. Karena air di situ ada keluar. Dan sampai sekarang Zam-Zam itu masih berapa ribu tahun tuh, Bu, air Zam-Zam sampai sekarang. Ya, padahal setiap haji diambil 3 juta orang. Kalau satu orang dapat jatah 5 liter, berarti berapa liter? 3 juta kali 5 berapa? 15 juta liter diambil, tapi pernah kering nggak air itu? Nggak pernah kering. Itu namanya apa? Itu kekuasaan Allah. Itu begitu, Bu. Jadi yang ketiga, Ibrahim itu diuji oleh Allah, rumah tangga dengan Sarah, tidak punya anak, baru punya anak setelah menikah dengan Hajar. Setelah Hajar hamil, Sarah ikut hamil juga, Bu. Kan ditinggal kan ya, Bu ya? Ditinggal di Mekah kan? Kan balik lagi ke sana, ke Irak lagi, ke Babilonia itu. Ya gitu. Akhirnya Sarah kok hamil juga pada akhirnya. Punya anak di situ, siapa namanya? Siapa anaknya? Ishak punya Yakub punya Yusuf, terus sampai ke ujung ke Nabi Musa ini. Itu dari keturunan Nabi Sarah begitu. Itulah hebatnya kekuasaan Allah. Ketika tadinya nggak pernah hamil, dikatakan mandul, Sarah itu ternyata setelah nikah dengan Hajar malah ikutan hamil juga. Itu berarti sebagai pemancingnya itu, berarti, Bu ya, dipancing oleh Hajar, dia punya itu. Itu yang ketiga, Bu. Nah sekarang yang keempat, ini puncak ujian yang berat. Apa puncak yang berat Nabi Ibrahim yang keempat? Nabi Ibrahim disuruh untuk mengorbankan Ismail. Ya. Itu kenapa dikatakan berat kurban itu bagi Ibrahim? Tidak punya anak puluhan tahun, sudah punya anak, disuruh untuk dipotong. Coba, bapak mana yang bisa berbuat seperti itu? Kalaupun sampai tega, bapak kayak apa yang bisa nyembelih anak kayak gitu kan itu? Ibu sebagai istri gimana? Kalau anak istri sama bapaknya mau nggak, rela nggak? Ibu punya anak sama bapak mau dipotong gitu ya? Ya?
Belum. Kenapa Ibrahim mau? Itu perintahnya lewat mana perintahnya? Lewat apa perintahnya? Lewat mimpi. Lewat mimpi, Bu. Bukan lewat langsung ketemu Allah, bukan. Lewat mimpi coba. Mimpi aja percaya dengan Allah Ibrahim itu. Mimpi itu kita kan kadang-kadang nggak percaya mimpi itu, Bu ya. Mimpi dapat ikan emas, pagi ada nggak ikan emas dikasih? Oh nggak ada. Mimpi dapat duit tuh, pas bangun duitnya nggak ada. Ah bohong gitu kan? Ibrahim mah enggak, Bu. Sekalipun mimpi dia percaya dengan mimpi itu. Kapan Nabi Ibrahim mimpi? Tanggal berapa mimpinya? Mimpi pertama pada malam 8 Zulhijjah. Itu namanya Yaumut Tarwiyah. Yaumut Tarwiyah artinya hari berpikir-pikir. Karena belum yakin dengan mimpi itu. Ah ini bohong lah. Masa Allah nyuruh nyembelih anak? Yang bener aja, Allah masa nyuruh nyembelih orang gitu kan? Ibrahim gak percaya waktu itu. Malam pertama mimpi gak percaya. Malam 9 mimpi lagi, mimpi yang sama. Mimpinya apa? Sama, nyuruh Ibrahim untuk memotong, menyembelih Ismail. Itu namanya Yaumu Arafah. Baru Nabi percaya di situ. Ya, Arafah itu mengenal mimpi, mengenal Allah di situ. Malam kedua mimpi lagi, mimpi yang baru di situ Nabi Ibrahim yakin. Malam ketiga mimpi lagi yang sama. Malam 10 mimpi lagi, 3 malam mimpi sama. Allah menyuruh menyembelih Ismail. Makanya tanggal 10 pagi-pagi, Bu, kan malam 8 mimpi, masih ragu. Malam 9 yakin. Malam 10 tambah yakin lagi. Akhirnya tanggal 10 pagi akhirnya Nabi Ibrahim manggil putranya, Bu. Maka silakan dibuka dialognya dalam Quran surah As-Saffat. Ayatnya ayat 102, Bu, 102. 102 As-Saffat surah nomor 37 ayat nomor 102. Falamma mulainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai, Bu. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Di 10 pagi itu, 10 Zulhijjah itu, jadi Ibrahim manggil putranya Ismail. Kata Ibrahim, Ismail kadia jang, kadia sakedeng, ya, pakai bahasa Sunda, Bu ya. Kata Ibrahim, Ismail itu usia Ismail pada usia kurang lebih 13 tahun, Bu ya. Jadi kan masuk usia remaja, mungkin masih SMP kelas 3-an ya gitu. Kalau sekarang SMP kelas 3-an. Ibrahim bermimpi, maka waktu itu Ibrahim manggil anaknya Ismail, ya bunayya, wahai anakku, ya, palama balago, maka ketika sampai pada usia sanggup untuk bekerja, ya, untuk membantu bapaknya, qala Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, ya gitu. Jadi kata Ibrahim, wahai anakku Ismail, tadi malam bapak mimpinya apa? Ini azbahuka, aku menyembelih kamu. Jadi Allah nyuruh aku, kata Ibrahim, menyembelih kamu. Jadi dalam mimpi, dalam tidurnya Ibrahim disuruh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail.
Kata Ismail, "Fangdur." Maka pikirkanlah Ismail, pikirkan oleh kamu, coba pikirkan. Bagaimana pendapat kamu? Kata Ismail, kata Ibrahim, "Wahai anakku, pikirkan dulu oleh kamu, sok dipikirkan dulu, renungkan dulu," gitu kan. Bagaimana menurut tempat kamu gitu kan? Gitu. Jadi bapaknya nggak langsung, "Ayo pojit," enggak begitu. Ngobrol dulu, dialog dulu di situ, nggak langsung. Kalau langsung diponcit, aduh karunya. Ya. Maka sebelum itu ngobrol dulu tuh Ibrahim, kumacak Ibrahim ya, "Jang, tadi boleh bapak ngimpi tadi penting. Ngimpi motong hidup, ya, mencit kamu. Gimana pendapat kamu?" Apa jawaban Ismail kepada bapaknya Ibrahim? Gimana jawabannya, Bu? "Ya abati, wahai ayahku," gitu kan? Apa jawaban Ismail? "If'al." Kerjakanlah ma'tumaru yang Allah perintahkan kepadamu, Ibrahim. Oke, jadi kata Ibrahim, kerjakanlah wahai ayahku apa yang Allah perintahkan kepadamu gitu. Kenapa Ismail kok bisa nyuruh kerjakan? Coba kalau ibu punya anak di rumah, ibu ngomong ke anak ibu, kata ibu, "Nah, tadi malam ibu ngimpi," gitu kan. Ibu perlu nyempoli kamu. Gimana menurut kamu? Anak gimana kira-kira ibu? Sikap anak ibu gimana? "Sok Bu, pojit saya." Anaknya pasti kabur, Bu. Anak ciku pasti kabur. Bapak gelo. Masa bapak nyembeli saya? Pasti dia kabur, anak kita pasti kabur, takut dipotong. Kata Ismail malah beda dengan anak sekarang. Kata Ismail, "Kerjakan wahai ayah, sok kerjakan pojit saya," gitu kan gitu. Kenapa Ismail mengatakan lakukanlah? Dia adalah anak yang soleh. Ibunya juga ibu yang soleh, bapaknya juga bapak yang soleh. Bapak yang soleh, ibu yang solihah, punya anak juga akan soleh. Bapak nanti soleh, ibu nanti soleh, anaknya pasti soleh. Gitu. Kan punya suami namanya Bapak Soleh, kalau bisa namanya Bapak Soleh. Ismail kan didikan Hajar, dia wanita yang hebat. Ketika diminta pendapat tentang kurban, malah dia kerjakan ayah. Ya udah, karena Ismail setuju dengan mimpi itu, akhirnya ya udah siap-siap diadakan kurban waktu itu. Diajak berangkat. Nah, di jalan ketika mau ke daerah Mina di situ ya, ke daerah ada bukit di situ, di jalan setan menggoda, Bu. Menggoda pertama ke Ibrahim dulu. "Ibrahim, kamu gimana? Masa anak kamu disembelih?" Kata Ibrahim, "Ini perintah Allah." Dilempar tuh sama Ibrahim 7 kali, 7 lemparan. Namanya apa itu, Bu? Jumroh. 7 kali lempar tuh. Setan kabur tuh. Gagal menggoda Ibrahim. Ini perintah Allah. Gagal menggoda bapaknya, menggoda ibunya. Hajar, kok kamu diam aja? Bapak yang menyembelih anak kamu, kok kamu setuju-setuju aja? Apa jawaban Hajar? Ini perintah Allah. Kalau perintah Allah harus laksanakan. Lempar lagi 7 kali, Bu. 7 kali oleh Hajar. Kabur tuh setan. Sekarang yang terakhir, menggoda siapa yang terakhir? Ismail. "Kamu kok mau disembelih sama bapak kamu gitu kan? Kenapa mau?" Kata Ismail, "Inilah perintah Allah. Kalau perintah Allah harus laksanakan." Lempar 7 kali, Bu. Itu namanya jumroh, itu melempar setan. Nanti di Mina ada 3 tugu, Bu. Ada 3 tugu ula, 3 tugu wusta, dan tugu aqobah. Kita lempar 7 kali di situ. Ya, gitu. Itu adalah perlawanan kepada setan, gitu. Di sana setan dilempar, di Indonesia setan jadikan teman. Ya, di Mekah setan dilempar gitu. Udah pulang ke Indonesia, teman ngobrol, teman ngeronda. Gimana itu? Ya udah, karena setan gagal, akhirnya sampai ke sebuah bukit di situ. Nah, ketika mau disembelih, Ismail punya 3 permintaan, Bu. 3 atau 4 permintaan. Yang pertama, "Wahai ayahku, tolong ketika disembelih, maka sembelihlah dengan pisau yang sangat tajam." Ya, gitu. Pisau yang sangat, kenapa harus pisau yang tajam? Biar sakitnya tidak lama. Nyentuh langsung lepas lehernya. Kalau lepas kan langsung kan sakitnya mungkin gak lama, Bu ya. Ya, hanya udah diasah dulu sama Ibrahim. Dicoba dulu ke batu.
langsung pecah tuh si batu itu. Tak langsung pecah. Udah siap. Yang kedua, ikat kaki tangan saya biar nggak meronta-ronta. Udah diikat sama Ibrahim dan bawa tambang gitu ya, diikat tangan kaki. Yang ketiga, tutup mata saya. Biar bapaknya tega kan Bu ya, tutup. Kalau dibuka kan nanti nggak jadi motongnya karena lihat ningali anak itu matanya bisa nggak tega. Yang keempat apa? Nanti pakaian yang penuh dengan darah sampaikan ke ibuku sebagai kenang-kenang tatahir dari anak kepada ibunya. Jadi disampaikan oleh ayahku, nanti baju yang penuh dengan darah sampaikan ke ibunya, kenang-kenangan, nostalgia dari seorang anak kepada ibunya. Udah siap Pak Ibrahim? Udah. Ketika siap dan kemudian mau disembelih, Bismillah, Allahu Akbar. Ternyata apa yang terjadi? Allah menyuruh malaikat membawa seekor kibas, ya, kambing besar di situ. Maka yang terjadi adalah yang disembelih bukan Ismail. Jadi kata Allah, wahai Ibrahim, kau telah lulus dan ujian kami, maka aku ganti ujian kamu itu dengan seekor kibas. Maka malaikat situ bertakbir di situ malaikat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim menjawab, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ismail berkata lagi, Allahu Akbar walillahil hamd. Begitu. Itu adalah malaikat bertakbir, Ibrahim menjawab, Ismail pun juga bertakbir di situ. Akhirnya terjadi adalah yang dipotong adalah kambing. Coba kalau terjadi pemotongan Ismail terjadi waktu itu Bu ya. Kalau terjadi pemotongan Ismail oleh Ibrahim, setiap bulan Dzulhijjah bapak mencit anak masing-masing. Bayar tiga setiap tahun habis bayar tiga setiap tahun boleh anak. Coba dapat dibayangkan kalau jadi itu, aduh. Dan saya yakin setiap bulan Dzulhijjah anak nggak ada di rumah, saya yakin. Kabur semua. Sian dipencit ke bapak. Sian dipencit ya. Jadi begitu. Iya. Itu di situ jadi kalau sampai terjadi kurban Ibrahim berarti nanti ada syariat, itu ada syariatnya pas setiap bapak harus membeli anaknya masing-masing. Tapi karena Allah juga paham, masa bapak beli anak tidak mungkin kan, maka diganti dengan kambing. Maka sekarang kurban itu dengan binatang. Yang abdol dengan kambing Bu, yang abdol itu. Boleh dengan sapi? Boleh, boleh. Dengan kerbau? Boleh. Dengan unta? Boleh, silakan. Ya, dengan kambing untuk satu orang ya. Kalau sapi bisa 7 orang gitu. Itu jadi. Kenapa yang disembelih binatang? Kalau binatang kan bisa dibeli, dagingnya bisa dimakan. Coba kalau orang dipotong, disembelih, bisa dimakan nggak dagingnya? Anak dipotong oleh kita nih, dimakan nggak kakinya, tangannya? Tega tuh, makan tangan anak. Kalau kaki sapi kan bisa direbus ya Bu ya, enak tuh sop kaki sapi. Dibongkar kepalanya Bu ya, enak tuh kepala sapi itu Bu, itu, wah itu enak banget itu. Gimana Bu? Oh Sumanto. Iya. Makanya ketika Dzulhijjah orang-orang yang punya kemampuan berkorbanlah Bu, berkorban. Mana ayat perintah kurban? Al-Kautsar ayat yang kedua. Inna a'tainakal fasalli li rabbika wanhar. Yang kedua fasalli, kalau dikasih nikmat oleh Allah, pertama fasalli dulu, sholat dulu. Sholat dulu yang rajin. Udah sholat baru berkurban, begitu. Kalau orang dapat nikmat dari Allah yang banyak,
Al-Kautsar itu dimana banyak kata Allah pasal itu bersolatlah kepada Allah dengan terus tiap hari sholat. Udah sholat baru berkurban. Yang tapi itu bagi mereka yang punya kemampuan. Gitu. Kewajiban kurban berapa kali seumur hidup? Tiap tahun. Kalau punya tiap tahun. Kalau nggak punya ya sekali juga cukup. Ya, yang nggak mampu. Gitu. Udah dikorbankan dagingnya dibagikan ke orang-orang sekitar kita. Yang miskin boleh, yang kaya boleh, Bu. Yang kaya boleh, kalau boleh. Termasuk yang non muslim juga dapat, nggak apa-apa. Tetangga Kristen nih, boleh dikasih daging kurban, boleh. Muslim, non muslim boleh. Kaya, tidak kaya juga boleh, silakan gitu. Terus apa makna filosofi daripada menyembelih hewan itu? Apa makna kita harus menyembelih sifat-sifat kehewanan di dalam diri kita? Disembelih sifat hewan itu dalam diri kita itu. Apa sifat hewan itu, Bu? Tamak, rakus, bin serakah. Kucing udah punya ikan, temannya datang nggak mau dikasih kan? Makan meong gitu. Serakah dia. Ya, juga hewan itu tidak tahu hal dan haram. Coba tuh kalau ayam ada maunya sama betinanya dikejar-kejar kan? Ada rasa malu nggak di situ? Nggak ada. Sembelih sifat hewan dalam diri kita, tamak, rakus, mengabaikan larangan Allah. Kita tiap hari bunuh sifat-sifat hewan itu. Yang tadinya tamak jadi suka berbagi, yang rakus berbagi, suka memberi kepada yang lain. Tong pelit, koret, medit, merege hese, ya itu. Jadi habis kurban, jadi orang-orang yang suka memberi dengan orang lain. Itu Bu ya, jadi yang mana terdalam dari kurban itu tujuannya adalah kita dekat dengan Allah. Kurban dari kata apa kurban itu? Kurban bahasa Arab dari kata apa, Bu? Kurban dari kata apa? Kurban dari kata korruba. Artinya apa? Korruba itu dekat, mendekatkan diri dengan Allah. Kurban itu akan dekat dengan Allah, begitu Bu. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi adalah ketakwaannya kepada Allah. Jadi yang sampai bukan dagingnya, bukan. Makanya niatnya harus karena Allah. Kurban jangan karena pengen dibilang orang, oh kamu itu dermawan, jangan. Harus lillahi ta'ala. Kalau lillah diterima kurbannya, tapi kalau enggak lillah karena ingin dipuji orang, tertolak itu kurbannya. Karena yang Allah itu ketakwaan, taat karena Allah kan ya di kurban itu. Karena kurban itu tujuan untuk dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah setelah kurban itu. Makanya orang-orang kurban itu harus semakin dekat takwa kepada Allah habis kurban itu. Itu barangkali kurban Bu ya. Jadi dengan kurban kita akan semakin dekat, semakin bertakwa kepada Allah. Dengan manusia semakin peduli, berbagi dengan yang lain. Tong pelit, koret, merege hese, jadi orang-orang yang suka berbagi. Baik, di akhirnya kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustaz Rawan yang telah menyampaikan tausiah dan ilmunya untuk kita semua.